KZ akhirnya masuk ke pasar TWS budget dengan suara bagus banget di harga 300 ribuan dan udah ada ANC-nya. Ini dia KZ Carol. Hai semua, balik lagi di YouTube. Persaingan ayam murah dengan kualitas suara yang bagus udah lama didominasi sama KZ. Ya brandingnya emang kayak gitu ya KZ ya. Dan sekarang mereka masuk ke pasar TWS ber-ANC. 300 ribuan kayaknya bakal jadi pasar yang panas untuk TWS ANC budget kedepannya. Oke, langsung aja kita lihat kelengkapan apa aja yang didapat pas kita beli. Jadi kita dapat packaging khasnya KZ, putih dengan mock-up produknya di depan. Di dalam kita dapat paper, dapat eartip cadangan, dan tentunya TWS-nya yang berada di dalam charging case. Sayang banget gak dapat kabel buat ngecharge. Ya emang kalau ya KZ itu urusan paket penjualan ada aja kurangnya, entah apalah pokoknya selalu ada kurangnya kalau untuk paket penjualan. Secara build quality agak kurang memang, charging case-nya dari plastik yang terkesan murah, dia gampang baret, tapi untuk body TWS-nya sendiri cukup solid kok, walaupun kurang mantep ya secara bobot. Nah ngomongin desainnya TWS ini tuh cakep sih pak, serba transparan, case-nya dari depan pas dibuka, batang TWS-nya juga transparan. Berasa futuristik aja liatnya, nice lah, setidaknya bisa untuk menutupi build quality-nya. Dan berikutnya kita lanjut untuk urusan fitting. Di saya berasa agak kebesaran di bagian ovalnya. Entah kenapa, padahal kalau saya tuh pakai TWS lain yang bentuknya plek ketiplek kayak si Carol ini biasa aja, nggak merasa kegedean. Tapi di Carol ini berasa kayak sesek gitu. Mungkin eartipsnya kali ya. Tapi mau ganti eartips pun saya juga nggak punya eartips yang cocok untuk si Carol ini. Nah secara spek Carol ini udah pakai Bluetooth 5.3. Sayang kodeknya cuma 2 yaitu SBC sama AAC. Baterai lifetime-nya di 6 jam untuk earphone-nya aja dengan kapasitas baterai di 40 mAh. Sementara untuk charging case-nya dia di 400 mAh. Sayang banget di sini KZ nggak jelasin total baterai life-nya berapa. Tapi kalau secara hitung-hitungan kasar harusnya sih sekitar 60 jam ya. Carol ini nggak dibekali dengan app sama sekali, tapi secara fungsional harusnya nggak jadi masalah karena kontrol UI-nya juga gampang dan nggak ribet dan nggak membingungkan lah. Si TWS-nya ini bisa ngaktifin voice assistant dengan hold TWS di bagian kanannya, terus bisa 3 mode yaitu standard mode, noise reduction mode, dan transparency mode dengan cara tinggal ngetap atau ngehold lah TWS-nya yang sebelah kiri untuk ngerubah modelnya itu. Nah untuk ANC, KZ ngeklaim dia bisa ngurangin kebisingan di 55 dB. Yang saya rasain sih ya memang berkurang ya, terutama untuk frekuensi-frekuensi yang rendah. Tapi untuk frekuensi tinggi rasanya sih masih ada beberapa bocor suara. Dan untuk mode ANC-nya si Carol ini ada suara hiss tipis banget sih. Kalau teman-teman bener-bener ngedengerin akan kedengeran. Sementara itu untuk transparency mode-nya agak kurang natural kalau saya rasakan, feel-nya kayak dengerin rekaman mic yang cempreng dan sedikit di-boost di bagian frekuensi tingginya. Nah untuk mikrofonnya, sorry banget teman-teman, saya nggak bisa ngetes, nggak tahu kenapa. Saya coba tes dan nge-record pakai video kayak nge-vlog gitu juga nggak bisa, pakai voice recorder juga nggak bisa. Tapi kalau dipakai telepon lawan bicara kita itu bilangnya sih fine-fine aja. Mereka dengar suaranya ya nggak mendem, nggak cempreng. Oke lah untuk teleponan. Oke, berikutnya kita akan masuk ke suara. Ini yang menurut saya paling menarik dan paling krusial dari yang namanya KZ. Suaranya itu fun banget. Dia juga energik, bassnya punch, clean, impactnya pas dan dapet. Speed bassnya oke, nggak cepet tapi tetap masih bisa ngejar lah kalau diajak sedikit ugal-ugalan. Ekstensinya memang nggak yang sampai ke ujung gitu ya, tapi cukup lah untuk kelas TWS. Midnya yang paling berasa itu upper mid range-nya itu bagus banget, nggak nemu sibilan saya. Pas, dia nggak maju, nggak agresif, tapi tetap dapet energinya.
Suara instrumen juga bener dan smooth hitungannya. Walaupun kadang-kadang suara vokal itu agak di belakang bass gitu ya. Beatnya itu cukup terang lah untuk presentasinya. Terus high-nya ya ini jatuhnya akan head and love sih ya. Jadi ekstensinya itu bagus untuk kelas TWS. Airy-nya dapat ngasih kesan clarity yang bagus. Tapi buat saya pribadi agak kurang nyaman. Akan jadi poin yang bikin cepet capek waktu dengerin musik. Apalagi buat fittingnya saya juga kurang nyaman ya. Mungkin buat temen-temen yang oke dengan fittingnya dan gak terlalu mempermasalahkan atau bahkan suka dengan treble, ya ini akan oke-oke aja sih seharusnya. Sementara itu untuk teknikalitasnya di kelasnya hitungannya standar untuk harganya, tapi akan jadi bagus banget ketika teman-teman dapat harga diskon misal under 300.000, under 250 malah gitu ya. Stage-nya itu cukup oke, depan belakang kanan kiri bisa kita rasakan, nggak yang lebar banget tapi bukan yang kecil gitu. Detailnya juga oke aja, nggak terlalu yang impresif gimana gitu. Akan ada kesan resolusi dan clarity-nya juga yang bagus karena treble-nya yang saya bilang tadi dia cukup ngecring dan ekstensinya juga bagus. Nah, di akhir video saya mau kasih beberapa catatan yang membuat saya kurang nyaman dengan KZ Carrel ini. Mereka di webnya itu menyatakan bahwa minimalis UI control. Tapi mereka lupa barang yang sebuah fitur yang sangat krusial yaitu ngasih kontrol volume. Kan kocak ya, emang nggak kepikiran atau gimana gitu sih KZ, masa kontrol volume aja sampai lupa nggak dikasih, nggak disematkan di dalam sebuah TWS. Entah apa yang mereka pikirkan. Yang kedua, teman-teman pasti benci banget dengan suara koneksi speaker Bluetooth yang murah gitu ya, yang bunyi The Bluetooth device is connected successfully. Dan itu terjadi loh di Carrel ini. Dia kalau ada koneksi sukses gitu kan, connecting successfully atau ya semacam itulah. Annoying banget kalau saya merasakannya. Bo ya udahlah, cetung cekling atau apa gitu bunyi kayak kenapa harus voice orang gitu loh. Gak usah. Suaramu itu udah oke, bagus banget lah untuk harganya. Tapi perintilan kurangnya itu ada aja. Ini coba saya recap ya. 1, dia nggak ada volume control. Terus kedua, nggak dapat kabel USB-C. 3, ANC-nya ada his. 4, notifikasi perpindahan status atau koneksi pakai suara orang yang ya kayak saya bilang tadi annoying banget. Buat KZ, suara TWS itu udah bagus. Harganya juga bagus. Jadi next tolong banget perbaiki hal-hal yang saya sebut di atas. Sama kasih happy rating lah kalau mau ngasih bonus gitu ya. Oke teman-teman, jadi gitu aja untuk video kali ini. Like aja kalau teman-teman suka, silahkan di komen di bawah buat kita ngobrol bareng-bareng. Dan feel free juga buat subscribe. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Next kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.